Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suparmi SPD sebagai pengampu bahasa Inggris khususnya kelas 12. Selamat datang para peserta didik baru di MPLS SMK Negeri 2 Sukoharjo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang belajar efektif. Belajar itu apa? Belajar itu suatu proses kegiatan untuk mendapatkan suatu ilmu atau sains, pengetahuan atau knowledge, dan juga informasi dan teknologi. Itu. Jadi, belajar itu tidak hanya lingkup pada ilmu pengetahuan, tapi juga informasi dan teknologi. Nah, yang namanya efektif, efek itu adalah berhasil guna. Maksudnya gini, efektif itu kalau kalian belajar tiap hari 4 hari 1 jam mendapat nilai 9 dibandingkan belajar 1 hari 4 jam sama langsung untuk mendapat nilai 8. Jadi itu efektif yang tiap hari. Itu namanya efektif. Jadi membawa sesuatu yang berhasil guna. Dalam proses belajar ini mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya belajar efektif. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan ini ada tip-tip belajar yang efektif yang sampaikan, yaitu sebenarnya banyak sekali belajar efektif, tetapi pada kesempatan ini saya menyampaikan 10 poin belajar efektif yang paling penting yang bisa diaplikasikan nanti pada kalian semua. Yang pertama adalah belajar kelompok atau istilahnya dalam bahasa Inggris adalah study group. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Yaitu nama belajar kelompok. Ingat, belajar kelompok itu harus ada 1 anak atau 2 anak yang pandai. Jangan belajar kelompok itu 1 anak mengelompok sendiri yang bodoh, 1 kelompok anak yang pintar. Jadi harus ada 1 atau 2 yang pintar, yang cerdas, yang tekun pada kelompok tersebut sehingga dapat mempengaruhi temannya lain menjadi lebih rajin sehingga mendapat nilai yang lebih bagus dan kelompok tersebut menjadi pintar semua. Jadi yang bodoh menjadi pintar karena anak tersebut yang pintar tadi ke kelompok tersebut. Itu belajar kelompok. Dan belajar kelompok itu tidak rumpi. Jadi harus serius mempelajari materi yang diajarkan sekolah maupun yang belum diajarkan sekolah. Jadi jangan rumpi cerita yang lain-lain. Harus serius, ya toh? Itu. Kita belajar kelompok. Yang kedua yaitu membuat perencanaan yang baik atau namanya good plan. Rencana yang baik itu rencana belajar dan rencana pencapaian nilai. Jadi kalian semua harus mempunyai target, ya, rencana yang kamu nanti setelah kelas 10 nanti, kamu nanti nilai rapotmu semester 1 berapa? Misalnya semester 1 itu harus nilainya rata-rata 8. Semester 2 8,5. Sampai kelas 12 meningkat terus. Yaitu punya target. Ya. Jangan asal KKM atau kriteria keputusan minimal. Sepenting KKM. Sepenting KKM nilai
75 ya naik lah. Bisa naik tapi kamu nanti pelongo ngangor apa-apa. Itu namanya siswa yang pasif. Jadi kamu harus punya target. Ya, nilai KKM itu ya nilai kualitas. Kalau 85 atau 90 atau 75, KKM juga kamu punya kualitas yang bagus. Nanti setelah lulus kamu mendapat kerjaan yang kamu inginkan atau melanjutkan perguruan tinggi negeri. Itu yang rencananya baik. Buatlah schedule tiap hari itu kamu nanti belajar apa, gitu. Tiap hari, setiap minggu, tiap hari itu belajar apa. Dalam 1 minggu itu kamu buat jadwal, yaitu namanya planning yang bagus. Kamu belajar apa, matematika, Inggris, atau mengerjakan PR dan sebagainya. Selanjutnya adalah disiplin dalam belajar. Ya, itu. Jadwal belajar harus dijalankan dan baik. Belajar tepat waktu, on time, dan tidak sambil main dengan konsentrasi penuh. Tidak menunda waktu makan, mandi, ibadah. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belum usai. Bermain bisa, tetapi jangan lupa belajar. Nah, untuk sekarang ini banyak siswa atau peserta didik itu yang hanya main game, tetapi lupa akan belajar pokoknya. Boleh main game asalkan itu yang mendukung pelajaran. Contohnya Google itu kan banyak arti bahasa Inggris, itu bisa digunakan, gitu. Game-game yang sekarang ini juga mendukung, contohnya game yang pakai karikatur itu apa itu kan pakai bahasa Inggris banyak itu, itu juga mendukung asalkan tidak melupakan pelajaran itu. Jadi game yang mendukung pelajaran seperti bahasa Inggris itu. Oke, itu disiplin dalam belajar. Yang berikutnya ada yang keempat, belajar dengan serius dan tekun, yaitu mendengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Belajar itu tidak harus di buku atau mendengarkan guru anak sekalian, tapi bisa juga dengan sumber lain, itu di Google atau internet. Contohnya bahasa Inggris itu banyak sekali kosakata dan pengucapannya. Jadi tidak harus membuka kamus yang tebal itu. Itu juga bisa anak sekalian pergi ke perpustakaan untuk mencari literasi sumber-sumber lain yang kamu kurang atau tidak tahu. Nanti petugas di sana akan melayani buku apa yang kamu akan pinjam. Ya. Ingat, catatan itu perlu karena apa? Untuk mengulangi pelajaran-pelajaran itu. Kalau mendengarkan guru nyatet, jangan tidur. Waktu ulangan tidak punya catatan, malah pinjam temennya, fotokopi untuk nyontek. Itu tidak bagus itu. Nyatet, dipelajari, dihafalkan, dipahami. Ya, seperti itu. Tidak waktu pelajaran tidur, catatan tidak punya, pinjam temannya waktu ulangan, malah untuk ngerepai itu kurang bagus. Hasilnya juga kurang bagus. Itu, anak sekalian. Yang berikutnya, yang kelima, hindari belajar yang berlebihan. Sebaiknya ketika akan ujian semester atau mungkin ujian mid semester itu disiapkan lebih dini, jangan dadak. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan. Jangan overloading untuk belajar. Misalnya besok mau tes 2 mapel bahasa Inggris dan matematika, kamu belajar semalam suntuk. Lah itu malah tidak nyantol, malah lupa. Ya, itu malah lupa, nanti malah ngeblank waktu tes, ngantuk. Itu tidak bagus hasilnya. Lebih baik secara rutin kamu belajar waktu mau tes, entah tes semester atau mid semester, itu tinggal mengulangi plus mengerjakan soal-soal latihan. Jadi hindari belajar yang berlebihan, atau hasilnya juga kurang bagus dan juga merusak kesehatan. Itu. Yang berikutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, itu harus jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadi hindari menyontek.
seperti yang saya sampaikan tadi, catatan ya dia dipelajari, dipahami, dimengerti, jangan untuk difotokopi, diperkecil untuk menyontek. Nah, itu banyak kejadian waktu tatap muka dahulu itu, saya sering mengetahui anak kakak kecil malah ikut terkumpul bersama jawabannya. Itu ada itu. Ya, lah itu dihindari. Lah, kamu harus jujur apa adanya. Kalau nggak bisa, kamu apa adanya menjawab itu sesuai kemampuannya. Jangan menyontek atau mungkin tanya temannya. Kerjakan sesuai kemampuanmu, tapi ingat harus berusaha untuk belajar sebelumnya itu. Yang berikutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya, jadi menjelaskan guru dengan baik itu, jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Jadi sifatnya ini anak sekalian harus aktif bertanya, tapi jangan mengkritis guru. Bertanya kamu tidak tahu, atau kamu harus menjawab pertanyaan guru. Ditanya oleh guru, kalau dalam bahasa Inggris, do you understand? Gode-gode nggak tahu. Sudah tahu anak-anak udah paham? Nggak tahu. Kok diam, itu malah pasif. Lah harus bertanya. Kalau kamu tidak tahu, kalau sudah ya sudah. Kalau ada kekurangan apa yang kamu tidak tahu ya tanyalah pada guru. Dan kalau guru ada pertanyaan, jawablah sesuai kemampuanmu. Ditanya apa sudah paham, diam. Malah diberi pertanyaan, diam. Nah itu juga kurang bagus itu. Ya, itu harus aktif, jangan pasif. Entah bertanya, entah memberi jawaban yang ditanyakan oleh guru. Yang berikutnya adalah mengerjakan PR. Nah ini penting. Apalagi di era pandemi ini, itu nanti anak sekalian lewat pembelajaran namanya nanti Google Classroom atau mungkin pakai video dan sebagainya tergantung gurunya. Nanti banyak tugas, hampir 90% itu ngerjakan PR. Tugas. Nah itu kerjakan dan baik, jangan menunda-nunda. Lah, jeleknya kalau sudah akhir semester mau tes, guru mengoyak-ngoyak PR. Siswa-siswa yang belum mengerjakan di-share di grup, semua merespon tapi tidak mengerjakan PR. Ada yang menyampaikan, saya sudah Pak, ada Bu, yang mana buktinya tidak ada. Jadi itu kerjakan PR, setiap guru memberikan tugas langsung dikerjakan atau waktu berikutnya menjelang mapel itu dikerjakan dulu sebelum menumpuk. Dan nanti waktu akhir semester mau rapotan itu nanti ditagih sama guru tugas per tanggal berapa, per bulan berapa, itu yang keberapa itu nanti ditanyakan. Itu nanti mempengaruhi nilai rapot karena waktu sekarang ini belum tatap muka, jadi semua menggunakan media pembelajaran online atau daring. Nah, yang intinya semua PR. Ya, setiap ada PR atau tugas langsung dikerjakan. Atau sebelum ada pertemuan berikutnya atau pelajaran berikutnya, kerjakan dulu biar tidak numpuk-numpuk. Nanti itu tidak seperti yang kemarin banyak sekali siswa yang tidak mengerjakan PR. Itu hanya beberapa anak saja, akhirnya guru ngoyak-ngoyak, itu tidak bagus. Nanti ingat dikerjakan PR langsung atau mungkin 2 hari berikutnya itu langsung kerjakan biar tidak numpuk-numpuk. Yang berikutnya anak-anak sekalian, yaitu banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ya, ini kebanyakan siswa atau peserta didik itu hanya menyukai pelajaran yang disukai. Contohnya, kalau yang tidak suka itu Inggris lah, seperti bidang studi saya. Itu banyak yang tidak sukai. Kalau seperti matematika, bahasa Inggris atau fisika. Lah, itu baiknya anak-anak semua itu ikut kursus atau bimbingan belajar. Kalau masa pandemi itu tidak ada kursus bimbingan belajar, ya nanti bisa belajar dengan
temannya atau bertanya pada guru sesuai mapel masing-masing. Nah, banyak berlatih pelajar yang suka itu nanti lama-lama akan menjadi senang. Kalau nggak suka terus, malas, itu nanti malah akan merugikan, nilainya malah jelek. Usahakan senang. Oh, saya saya senang dulu dengan pelajaran itu. Berlatih terus, mengerjakan tugas-tugasnya yang tidak sukai, contohnya matematika, bahasa Inggris. Nanti lama-lama akan menjadi senang. Ingat, jangan terus meniru temannya untuk berlatih soal-soal. Setiap ada tugas, nurun temannya. Nanti lama-lama kamu tidak akan tahu. Kerjakan apa adanya, gitu, sendiri, karena nanti akan kognitifnya Anda itu semua akan menjadi menjadi tajam sehingga akan cepat memahami pelajaran yang tidak suka itu. Oke, yang berikutnya, yang terakhir adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Carilah tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita lebih konsentrasi. Biasanya anak-anak sekalian itu kalau di rumah belajarnya kan kadang di depan TV, ada yang di depan meja makan sambil makan. Nah, carilah itu lokasi dan yang kondusif yang nyaman. Contohnya di kamar. Di kamar itu yang sepi atau mungkin di belakang rumah yang sepi. Nah, kalau tadi di depan TV atau nanti malah konsentrasinya buyar, lihat TV terus belajar. Lah nyantel di dapur atau di meja makan, makan terus belajar lagi. Lah kapan nanti misalnya? Ya, kadang ada beberapa siswa yang seperti itu, ada memang yang sambil seperti itu bisa bisa mengerti, bisa mencari target pelajarannya itu bisa. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah saya sampaikan tip-tip belajar yang efektif, yaitu belajar kelompok, membuat perencanaan yang baik, disiplin dalam belajar dengan serius dan tekun, hindari belajar yang berlebihan, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, mengerjakan PR, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru, banyak berlatih pelajaran yang tidak sukai, dan mencari lokasi belajar yang kondusif. Nah, tip-tip belajar ini nanti mohon anak sekalian diterapkan. Entah itu di masa pandemi atau lewat daring atau mungkin tatap muka. Dan ini ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu membuat perencanaan belajarmu yang efektif, yaitu kegiatan, rencana belajar, dan waktu. Kegiatan yang pertama itu belajar kelompok. Nah, kamu nanti membuat rencana belajar kelompok itu, kamu buat rencana yang bagus, itu kelompoknya berapa anak, terus nanti waktunya kapan, dan selama berapa jam. Waktunya bisa pagi, siang, atau malam. Kalau nanti waktu belajaran daring itu kan usianya sama dengan pembelajaran tatap muka jam 3 atau jam setengah 4, ya nanti waktunya setelah itu. Yaitu belajar kelompok. Dibuat dalam belajar kelompok itu 1 anak, 2 anak yang dianggap pandai. Yang berikutnya yaitu kegiatan belajar mandiri, yaitu membuat rencana belajarnya gimana. Nah, belajar mandiri itu bisa mengulangi pelajaran dari sekolahan atau yang sudah disampaikan guru,
atau dengan memperluas pelajaran yang disampaikan guru, yaitu dengan mencari sumber lain, entah di internet, entah di buku-buku yang lain. Itu belajar mandiri. Ya, itu waktunya kapan? Ya, entah setelah pulang sekolah atau setelah pembelajaran daring, itu bisa belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu tidak harus yang sudah disampaikan, tetapi materi yang belum disampaikan atau materi yang menjelang materi itu disampaikan, kamu pelajari sendiri lebih dahulu. Kalau sudah ada bahan ajarnya, itu akan lebih efektif. Nah, itu rencananya belajar itu. Bisa yang sudah disampaikan atau yang belum. Nah, ini waktunya kapan dan berapa lamanya atau durasinya. Yang berikutnya itu mengerjakan tugas. Nah, rencana belajar untuk mengerjakan tugas itu kapan? Nah, atau dikerjakan jelang tugas dikumpulkan atau setelah diberikan guru langsung dikerjakan. Nah, baiknya kapan? Yang penting jangan ditunda-tunda atau mungkin banyak sekali menumpuk sehingga tugas itu tidak selesaikan waktu akhir semester. Nah, itu kamu buat rencana yang baik. Kapan tugas itu dikerjakan dan waktunya kapan dan berapa jam. Yang terakhir yaitu situasi belajar. Kamu buat rencana yang baik dalam belajar, situasinya itu apa kamu nanti di kamar sendiri atau mungkin di taman atau dimanapun saja, yang penting bisa nyaman yang membuat kamu belajar lebih enak dan dapat konsentrasi, dan kapan waktunya dan berapa jam kamu nanti belajar dalam situasi belajar itu. Itulah tadi anak-anak sekalian tentang tugas-tugas rencana belajar yang efektif. Jangan lupa jaga kesehatan anak sekalian. Terapkan protokol kesehatan atau prokes 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ingat jangan kemana-mana, ya, di rumah saja dan belajar. Apalagi mulai setelah MPLS ini nanti akan ada pembelajaran lewat daring atau online. Saya kira cukup. Bila ada salahnya, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekalian. Dan saya akhiri cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.